Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Ya, bertemu lagi dengan kita Muhammad Al-Giripani dalam podcast Al-Ajib, berkarya dan menginspirasi. Mudah-mudahan tayangan pada hari ini, tepatnya malam ini, kita podcast jam 11 Bang ya. 11. Setengah 11 tepat. Iya. Nah, kita hari ini mendatangkan kedatangan lagi sebujurannya Sidin nang kesini malam Jumat. Ini ada Bang Ole lah. Itu nama beken malah. Nama beken, nama panggung asalnya. Nama panggung lah. Namunnya asalnya tuh kan apa maksudnya tuh? Oh iya. Iya. Dahulu lah, Nggih. kita tahu juga mulai sekolah, mulai kuliah, di kia oleh. Ya Ole lah. Kita tahu ya asal muasalnya tuh keamanan. Iya. Dengarnya sekolah tahu aja lo, ada yang begalaran-galaran macam-macam. Iya. Ada kawanan galarannya buaya, Buaya ada lah. galarannya singa. Macam-macam kayak kebun binatang sekolahan. Ya tapi kada besar ikan mang, cuma begalaran kayak itu. Nah, jadi ulun nih di kia oleh, dihitung-hitung bagus ya oleh. Kalau nggak tahu maknanya apa, Jadi sampai wah ini kada tahu nggak maknanya. tahu maknanya apa. Ketimbang buaya, singa, harimau dan lain-lain kan, iya kan Bahaya tuh. Nah, itu maksudnya nama panggung pernah memben gak atau kayak apa? Iya, nama panggung. Kalau lon kan udah sebujur kada tahu lah lon bian, makanya betakun kita numpung di podcast ini kita betakun. Dari dulu, dari zaman sekolah, mungkin sekarang mungkin lah sudah kada lagi. Dulu sering manggung band lah, band-band akustik maupun full band itu kayak di kafe-kafe, di wedding, acara-acara hajatan orang. Nah, mulai nang sukarela sampai yang ada upah. Nah, itu ya mantan artis yang kada terkenal lah. Cuma ada artisnya juga. anak band. Nah, band nih bang identik dengan lah biasanya disukai para kaum hawa. Iya. Ya nyari-nyarinya sudah berbini. Bini nonton. Bini nonton kan. Nah ini bang lah. Ya. Nah di sini kan ulun kenal pian kan dari sebelum ada Yayasan Al-Ajib bang lah. Nggih. Rasanya tahun 2019-an lah. Rasanya bang lah tahun 2019 kayak tanah. Nah sampai sekarang kan pian di sini mengisi daripada Sirah Nabawi kayak tanah. Nah cuma ulun sebelum ke Sirah Nabawi ini kan ulun nih hendak tahu kayak tanah apa sebujurannya ketertarikan pian kayak di kalangan anak jalanan ini. Ya, ngarannya yang pertama dulu ngaran anak band nih lah. Oh, segenre lah, sejalur lah. Iya. Segenre ya sesama anak band, bedanya banyak kekawanan Al-Ajib ini musisi jalanan. Iya, musisi jalanan. Nah, cuma ulun kada pernah, bukannya kada hendak atau apa, memang kada pernah gitu nah di jalan kada pernah. Karena di jalan. Jadi hidup itu memang awalnya itu memang band. Nah, band suka-suka apa segala. Iya. Nah, lalu mengisi KPKP apa segala sampai awal corona. Ya, awal corona. Kada pernah lagi main band, kada pernah lagi manggung apa segala. Nah, nah kenapa ketertarikannya dengan Al-Ajib tadi? Satu tadi, Iya. ya sama-sama musisi lah, musisi jalanan. Ulun jalanan juga dari panggung ke panggung sama aja, hasilnya sama aja. Saya itu seberapa tuh nominalnya kok sudah disebutkan gila. Iya. Sama aja sebenarnya, cuma panggungnya beda. Iya, panggungnya beda lah. Hasilnya sama bujuran. Sama. Berarti sama pada profesi gitu Ya, kan? sama-sama profesi. Nah, Oh iya. jadi dan menariknya yang ulun tahu Al-Ajib. Saya kada tahu juga dari kekawanan musisi juga Al-Ajib tuh apa garang? Kayak majelis taklim, bon pengamen ya. Lalu kesini beelang, kesini melihat kegiatannya. Dulu pernah sih madakan maulidan dulu Ya, kawanan. madakan Nah, jadi Al-Ajib nih prestasi ulun Al-Ajib ini mengamen apa segala pengajian itu lebih sekalinya, lebih ulun kira kan
bayar berkumpulan belajar ngaji apa segala kira kayak itu aja soalnya lebih apa pada saat itu ulun melihat satu yang bermaulitan bukan alajib bayangkan bukan maulitan karena begitar aja bukan beterbangan beterbangan yang menyair bukan anak jalanan nang mengaji bukan anak jalanan nang berceramah anak jalanan ingat lu namanya guru Ahim Ahim alajib juga nah di sana bayangan ulun tentang anak jalanan itu mungkin bayangan-bayangan kekawanan yang di luar sana juga beda dengan keadaan yang di sini ya yang pastinya karena adanya al-ajib gitu nah jadi ulun tertarik juga selain ikut nimbrung di sini berkawanan di sini sebagai sesama musisi gitu nah juga hendak mengikuti kegiatan tersebut juga mengembangkan yang dilajari ini nah mengembangkan yang dilajari lah kan yang dilajari sembahyang sudah bisa bubuhana tinggal mempraktekkannya aja lagi di kehidupan sehari-hari mengaji bubuhana sudah rutin apa segala tinggal melancari apa segala belajar lagi nah yang belum ada gitu saat itu tuh ya tentang setiap sembahyang ada atau sih ya nah gitu loh nah dulu jar bujur nah setiap sembahyang kan harus ada papadahan lah nah papadahan jadi ulun tertarik juga nih hendak umpat bang di sini ya sebagai insan manusia gitu nah kita juga bukannya merasa tinggi atau apa setiap manusia itu berkewajiban memberi kebaikan kepada orang lain setiap manusia berkewajiban memberi kebaikan kepada orang lain salah satunya memberi nasihat lah melalui apa ya melalui lisan nah itu tadi ini pian nih NU lah kayak itu kayak pak ulun di organisasi kayak itu nah dipadahi NU lah dipadahi organisasi lain kada pernah organisasi lain nah dipadahi aktif banar kada juga lah nah karena ulun satu-satunya di sana nah satu-satunya organisasi yang ulun umpati ulun melihati sekilas saja bang ya kalau artinya sambil melihat Instagram biar rajin ya kalau ada dari PMI lah PMI kalau waktu kuliah organisasian biar enggak kayak pak PMI waktu ulun kuliah bergabung aja bang bergabung kalau pernah jadi pengurus kah pernah jadi pengurus sampai anggota PKC Kalsel itu pengurus di Kalselnya waktu itu pernah juga di cabang pernah juga di komisariat ya jenjangnya di PMI pernah ulun ikuti nah kebetulan PMI ini kan ya anaknya secara tidak langsung kulturalnya NU Nahdlatul Ulama jadi mau kada mau ulun terlahir dari sana ya mengabdi di sana juga dididik di situ bang lah dididik di situ maksudnya jadi pengurus tuh pernah jadi apa tuh bang jabatan nih di PMI jangan-jangan nih ketua umum nih kada pernah jadi apa ulun nimbrung aja yang paling tinggi kemarin tuh sebagai koordinator pers dan jurnalistik di Kota Banjarmasin harap juga menulis syarat itu harus tahu kita ya kalau jadi tahu penonton Al-Ajib Banjarmasin track record dalam berorganisasi ya kalau tentunya kan ini kan selajur promosi kekawanan PMI jangan lupa nonton nah ya ini kader PMI nah ini ultah kah pak PMI sudah ultah tadi itu tanggal 17 April alhamdulillah 17 April sudah tuha sudah 61 kalau ada salah lah kalau ada salah nih kalau ada salah kalau merdeka kita 67-8an lah. Iya. Parakan aja. Iya. Wes pernah mengabdi lah. Berarti pas benar kita mengadakan podcast inilah di hari bulan kelahirannya PMI. Terima kasih ini kada ulun sangka-sangka gitu nah. Maka kayak ini kisahnya. Ulun kada sangka juga ini takunannya gitu. Tengah PMI ya selamat ulang tahun dulu buat PMI. Semoga memberi manfaat bagi orang lain. Kayak jauh ulun tadi juga wajib memberi manfaat kepada orang lain. Nah, itu PMI itu tujuannya. Ya, siapa tahu kan kalau kolaborasi dengan Al-Ajib bubuan PMI lah. Insyaallah gitu nah. Dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Kewajiban tadi lah.
Kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli alaih. Nih, luar biasa nih. Ulun dibuka dengan perasaan ulun lah, ini kisah yang ngolah ulun merinding kayak nah. Pandangan pian kayak nah. Ternyata selama ini kan ulun berjuang di jalanan ini, anggapan ulun nih orang-orang tuh memandang kada baik aja. Nah, tapi apakah pernah pian terbesit kayak nah pandangan kepada anak jalanan tadi? Yang negatifnya lah, kita kan harus balance ya. Kalau positifnya sudah dijelaskan, negatifnya kayak apa? Ya, yang negatifnya anak jalanan ini mungkin kita sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu. Yang pasti kenapa mereka ada di jalanan itu banyak faktor sebenarnya. Faktor yang banyak yang ulun temui lah. Karena ulun ini kayaknya sarjana sosial Islam juga. Jadi pemerhati kesosialan dan koordinator pers jurnalistik pada masanya. Ini berarti ada analisis ya. Ada analisis. Tentunya kan analisis itu ada baik kan, ada dua sudut pandang dulu yang harus kita kumpulkan. Nah, setelah itu kan hanya kita simpulkan. Nah, bagi ulun tadi itu jawaban Bian tuh hanya kesimpulan sudah matang dulu. Nah, bahan-bahan ini ya ulun hendak tahu lah kayak apa. Apakah dari sudut pandang Bian lah gitu. Ya, yang pertama dulu kebanyakannya yang melihat anak-anak di jalanan, anak jalanan lah pada umumnya itu yang pertama itu karena faktor broken home, keluarga. Broken home lah. Nah, itu yang kebanyakannya. Dan yang kedua yang ulun lihat adalah mencari kebebasan jati diri. Mencari kebebasan. Soalnya banyak juga yang keluarga yang mumpuni lah keluarga yang sederhana apa segala, bahkan ada yang di atas. Mereka hidup di jalan untuk mencari jati diri, mencari kebebasan, hidup apa yang dia inginkan. Hidup apa yang dia inginkan ya. Dalam tanda kutip itu bukan berarti harus berbuat macam ini itu. Nah, artinya dia untuk mengekspresikan dirinya. Contoh seperti anak pang misalnya. Jangan dikira semua anak pang itu berandalan apa segala. Mereka ada juga yang keluarga yang baik-baik. Nah, jadi perjalanan hidup mereka itu memilih untuk seperti ini. Dia ini nyamannya bahagia sambil bergitar, bahagianya daripada di rumah sumpek apa segala mungkin. Nah, itu yang banyak orang lihat. Nah, jadi masalah negatifnya itu masing-masing menilai lah, dan masing-masing orang yang menemukan. Nah, kita tahu hidup di jalan itu keras. Hidup di jalan itu keras. Nah, yang namanya keras ini apa aja digawe. Apa aja digawe gasan menghidupi makan sagen makan. Gasan menyambung hari esok. Nah, paham aja sih tuh. Apa aja digawe itu macam-macam. Nah, itu sisi negatifnya. Macam-macam bisa tagawi karena di jalanan faktor banyak kawan, pengaruh kawan, dan pengaruh lainnya tadi itu. Gitu. Jadi itulah macam-macam tadi, mola masam lah. Nah, sini masuk macam-macam. Lalu camuh. Lalu camuh lah. Nah, camuh lo, ini camuh tadi lo. Iya. Nah, jadi ulun kagum dengan Al-Ajib nih nah. Ibarat benang lo, kusut. Al-Ajib nih tunggal gamatan. Melurusakan pulang. Nah, memintal pulang. Nah, itu yang ulun kagumi di Al-Ajib ini. Begamatan lah. Begamatan, soalnya ulun tahu dari kisah-kisah kawanan musisi di jalanan. Ulun takon juga sebelum ulun kesini nah belang mulai ditaluk klien orang-orang pers lah. Mulai ditaluk klien dulu tahu kisahnya. Mulai ditaluk klien sampai ke sini. Nah, sampai dipinjami tempat ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kada dipinjami tapi dibariakan. Amin. Mudah-mudahan mendengari pemerintah kota. Kita kan harus yang baik ya. Ya, pemerintah kota mungkin siapa aja yang terpilih kayaknya nah. Mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan ini adalah aspirasi ulun sebagai yang melihat sudut pandang Al-Ajib ini adalah positif. Nah, jadi yang namanya positif itu dipertahankan, jangan diusir, jangan dibuang, jangan dianaktirikan, kau di nomor satu kan. Kenapa? Buktinya adalah kalau pemerintah tidak mampu nih mengurusi anak jalanan, serahkan di sini. Ujar. Mun pemerintah kada mampu mengurusi anak jalanan, salah gini. Serahkan ya ke sini, jangan serahkan wara. Tapi fasilitas dipadai, dilengkapi sebagaimana
sesuai kebutuhannya apa segala. Nah di sini ya tadi ulun tadi ini bandeng nih camuh kan tamunta. Nah di Al-Ajib nih ulun melihat tunggal gamatan meluruskan pulang benang yang camuh tadi. Itu ulun kagumnya kenapa ulun tertarik mengabdi lah ibaratnya di sini nih. Mengabdi kada jua bang mengabdi karena ulun belajar juga di sini. Belajar lawan bubuhannya, belajar mengaji apa segala, belajar tentang hidup mereka bahwa apa yang ulun jalani ini nah mungkin hidup yang mereka impikan. Dari sana ulun belajar sabar, belajar berusaha, belajar ikhtiar, belajar kuat, belajar semangat di sini. Kayak itu dari pandangan lah Bang Ole nih. Oke, kenapa tertarik tadi? Ngaran sidin lah Arif Ridwan. Nah, munnya akrab ya Allah Bang Ole gelar sidin. Nah, ini Bang lah. Kan pian kan selajur menyelajurnya nah numpung disaksikan ya Allah. Nah, ada bakat menulis lah, terutama sudah ada analisis segala macam. Boleh kada ulun meminta satu kayak tenaga lawan pian. Iya, mun kawa ulun kan. Ulun minta ulahkan lagu pandangan dari pian tentang Al-Ajib. Nah, hanya kita record kan Bang Ai. Oh iya, ulahkan lagu lah. Minta ulahkan lagu lawan pian kayak Nah, kalau dari aransemen kan urusan kami kan ya kalau cuma ulun minta dari pandangan pian ini lagu dari pandangan pian untuk anak jalanan. Jangan hanya minta ulahkan berita malam ini juga jadi. Oh iya jangan, ini kan lagu kita. Ini ulahkan lagu ya minta waktu ya. Ya. Nah lah Bang Ole kan mau ulahkan lagu lah. Dinantikan ya kalau kawan-kawan Al-Ajib Banjarmasin lah. Insyaallah. Nah, numpung ada sudah fasilitasnya. Nah, studio lengkap sudah alhamdulillah gitu. Artinya banyak yang peduli. Bujur. Nah lagi Bang lah, pertanyaan lah. Sebelum pertanyaan ulun dulu promosi dulu ya Allah. Nih ada barcode Bang Ai. Ini bukanya ke rekening Yayasan Al-Ajib. Nah, setelah itu kan ini kau di scan. Jadi kau bayar pakai aplikasi trendy ini ya nah. Dana, Oppo, GoPay dan lain-lain. Iya, kayak nah mudah-mudahan yang dipromosikan nih turut mensponsori. Iya. Bisa jadi nah, jadi ke kawanan yang menonton, siapapun yang menonton. Ini barcode kena ulun sebarkan juga di IG ulun barcode-nya ini. Mudah-mudahan berapa aja kita terima lah. Berapa aja. Kan kalau bayar pakai misalnya GoPay kan kawa 1.000 kawa kan. Nah, ada angsulannya lah. Ada angsulan. Saban hari bujur 30.000. Nah, ini alhamdulillah Bang sudah 3 jutaan tabungan untuk pesantren Al-Ajib kan. Pesantren juga lah. Pesantren. Nah, setelah itu kan makanya lagu Hijrah ini kan ulun kenapa meminta pian gitu nah untuk mengulahkan lagu pandangan dari sudut pandang pian ya Allah, diulahkan lirik segala macam. Nah, ulun ini kan di Al-Ajib ini kita hendak mengeluarkan launching lagu judulnya Hijrah. Cuma itu kan pandangan dari anak jalanan untuk anak jalanannya kan. Nah, ulun perlu juga tuh pandangan dari orang lain daripada Al-Ajib tadi. Karena tulis saja liriknya kan kita pikirkan bersama ya kalau. Nah, cuma kan kalau kader PMI ulun yakin aja. Oh ya, selamat ulang tahun untuk PMI dari kami Yayasan Al-Ajib. Tetap dari kami mudah-mudahan PMI terus berkarya dan menginspirasi. Iya, sama tagline. Itu tagline. Iya. Nah, itu lah pertanyaan selanjutnya Bang lah. Nih, ini kan ada tanya Bang sebujurannya bawa pandiran aja kayak nah. Pandangan bian untuk majelis Al-Ajib nih terutama ulun gitu lah. Nah, apalagi kan majelis Al-Ajib nih, wah, apalagi ulun yang melajari gitu. Mana ya inilah ekspresi ulun bagi ulun gitu. Nah, pandangan pian kayak apa gitu tentang majelis Al-Ajib, apalagi kan majelis Al-Ajib nih ulun yang memimpin gitu. Iya kayak apa Bang? Selama ini yang ulun lihat lah, ulun hadir juga, ulun menilai lah. harus analisis bahwa sebenarnya anak-anak atau kawanan hakun datang kalau Ajib itu sebuah keberhasilan satu dulu.
sebuah keberhasilan. Nah, kalau ditanya kayak apa nih pandangan ulun tentang Ustadz Algi memimpin majelis ini? Iya, nah itulah ujar. Ini kira-kira mau jujur pengen merangut kan ada kan? Justru ulun nih kayak nih bang lah, ulun tuh kan mendatangi guru-guru ya kalau misalnya ada guru nih kayak di Banjarbaru ya kalau ulun tuh hendak menyelamatkan diri ulun sebujurnya. Nah di podcast ini ulun berkisah ulun gitu nah ya kalau dengar aja lah. Dari mana? Nah jadi ulun tuh hendak minta nilai sebenarnya orangnya kata nah. Nah siapa tahu kan ada kesalahan dari ulun kan intinya ulun perbaiki. Nah siapa tahu di kalangan anak jalanan nih ulun dakwah kan perlu diperbaiki juga ya kalau dalam hal pendekatan. Jadi bagi ulun kalau alasan ulun kan yang pertama dengan ulun kayak ini santai kayak ini ya kalau berekspresi nang kayak ini ulun tuh mengalir lawan bebuanna. Ya, jadi kadeda istilah bebuannya tuh minder tentang ulun. Amun ulun yang sudah berpakaian apa segala macam kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Ya kan gitu. Jadi nah siapa tahu kan ada ada masukan juga dari Pian ya kalau nah kayak itu bang karena ulun melihat kan ulun nih cocok aja bang betakon kayak ini numpung ada NU kayak itu kan ulun lihat juga di TV itu ada Gus Miftah ini ya, Gus Oleh lah nah kayak itu jadi kayak apa kayak itu bang. Nah untuk menghadapi kekawanan anak jalanan nih yang pertama tadi sudah ulun jelaskan di awal kehidupan mereka itu keras. Kehidupan jadi yang pasti kalau di sini juga keras, tak salah berarti. Tak salah. Salah masuknya. Salah masuk. Di luarnya sudah keras. Iya. Masukkan ulang sini. Kita menghadapinya dengan keras. Tapi kita kau juga dengan lama. Iya, kadang. Karena mereka mahir keras. Iya. Dilamahi mantul lah. Pampan. Pampan bujur. Nah, jadi bujur aja Pian dari sebenarnya ulun kadawani jo menilai lah karena apa yang Pian lakukan itu sudah bagus lah menurut ulun. Iya. Yang pertama Pian melihat latar belakang mereka lah musisi jalanan. Pian ajak mereka bermusik ayo kada sekedar mengaji belajar sembahyang mendengari ceramah tapi yang potensi mereka itu apa yang bulah mereka senang datang ke sini itu apa nah salah satunya dengan ada studio segala podcast apa segala ini kan lengkap apa segala itu salah satu daya tariknya nah dan mungkin pulang daya tarik lainnya itu apa? Nah itu yang perlu dipikirkan karena anak jalanan ini kada seberataan musisi, kada seberataan ketujuh di musik, Bujur. Nah, ada yang jaga parkir, ada yang jaga malam, ada yang kada begawe apa, bagian aja ya. Ada preman nih, mohon maaf ya lah. Nah jadi sekiranya suka datang barang dulu ya, datang silaturahmi dulu, artinya inya mau datang ke sini artinya nang kada baik-baik tuhnya berartinya kan melakukan. Pada saat itu nah jadi magnetnya itu nah jadi Pian harus tahu selain musik tuh apa analisisnya itu harus dicari dulu kan sesuai ilmu pers juga harus dicari nah kalau yang musisi jalan oke lah di sini ada daya tarik so ada studio musik kalau penampilan bang penampilan penampilan seorang Algi nih ya nyentrik lah iya kalau khutbah di masjid mungkin kada jadi murah kayak ibadallah ya dengan apalagi pakai kacamata hitam di pas sebelumnya kan gitu mungkin sebenarnya kada salah jualah selama kita tahu pakaian kita kayak ini berada di mana bukan berarti karena di Al-Ajib harus urak-urakan harus selenge-selengan atau bebarangnya berpakaian harus gondrong apa segala Al-Ajib wajib kayak itu ya kada juga artinya apa menyesuaikan bisa menyesuaikan di mana Pian berada ketika mereka menerima ya oke gitu pakaian apa segala itu nah pakaian lah Pian padahi bajubah besurban itu orang alim ulama baik akhlaknya ya Allah kita lihat sejarah Abu Jahal besurban begamis berjenggot panjang ayo apakah pakaian itu mencerminkan
memang bagus gitu lah, bagus, ya. bagus. Cuma jangan semua dinilai dari segi pakaian. Jangan sesuai standar kita Jangan lah. sesuai standar kita. Ini kayak ini gini. Iya, Belum tentu juga bisa jadi imam. iya. Ini apa ini? Jadi sebenarnya bang lah kada jadi masalah ya Kada kalau jadi masalah. yang penting menyesuaikan pada tempatnya lah. Nah ini kesibukan apa nih bang? Ya, Kesibukan ulun karyawan swasta. karyawan swasta. Karyawan swasta juga itu bang terus satu bang. Iya. Nah juga kemarin tuh ada di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama honorer. Oh cocok kayak patuh lawan guru Hasbi lah. Jadi penyuluh agama juga. Penyuluh sama. agama juga lah. Nah jadi yang namanya penyuluh agama aja itu bang, bukan berarti harus berceramah di sana kemari. Ya tadi menyesuaikan. Ketika kita di Al Ajib datang kita menyuruh kebaikan, bu panderan bu sambil minum mengopi segala itu dakwah. Nah, kita duduk-dudukan di pinggir jalan berpanderan tentang kebaikan itu dakwah. Kita mencontohkan hal-hal yang baik kepada mereka itu dakwah. Nah, jadi ulun mengambil sisi itu. Nah, kadang mengambil sisi yang majelis taklim besar berceramah macam gitu, nah itu kadang. Jadi ulun mengabdikan diri di Al Ajib, salah satu program ulun di penyuluh agama lah. Artinya kalau back tuh dalam pemain bola jadi back bujur-bujur ya kalau. Nah, ya. Kalau penyerang jadi Penyerang penyerang bujur-bujur bujur-bujur. ya kalau jangan sampai menyerang kebobolan gawangnya. Nantikanlah lagu Bang Oleh gitu untuk Al Ajib. Insya Sebulan kan? Allah. Kelausan ya? Bisa. Oh, iya. Tergantung inspirasinya. Iya. Kalau yang penting tetap berkarya dan menginspirasi. Inspirasi. Ya, kalau- Oh, nah, masuk kita pada tema. Nah, jadi tema hari ini sebujurannya lah Sirah Nabawi, pembelajaran Sirah Nabawi gitu. Nah, cuma kan inilah ulun nih bepandir lawan Bang Oleh ini hanya ini aja ada panjang. Rajin tuh ya satu tempat aja pas ulun tulak juga ke sana apa segala macam. Nah, numpung di sini kita bepandiran aja dulu ya kalau. Nah, kenapa Bang memilih melajari Sirah Nabawi di kalangan anak jalanan? Nah, kita runut di kisah Nabi dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, pada satu ketika Nabi dan para sahabat berkumpul, itu menangis Nabi, menangis, isak-isak orang, dalam mana menangis Nabi itu sampai jenggot sidin ini basah karena air mata tadi. Nangis sidin terseduh-seduh orang, terseduh-seduh itu apa bahasa Banjarnya? Isak-isak gitu lah. Isak-isak lah. Nah, mungkin pokoknya sedih benar Nabi Sedih itu. benar. Sedih benar Nabi Dalam Muhammad. lah, dalam kesedihannya dalam. Ditakoni oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa gerang yang mulai pengen menangis nih?" Dalam mana menangisnya? Ujar Nabi, "Isautisidin, aku rindu lawan sahabat-sahabatku ya." Bingung nggak ini para sahabat ini kan tuh kumpulan nih banyak nih sahabat nih. "Ya Rasulullah, kami ini sahabat pian nah, paling dekat nah." Lain ya Rasulullah. Lain bubuhan sampean lain. Bubuhan pian ini bujur aja sahabatku. Lalu bingung ini lagi kamu takon bilang, "Siapa gerang ya Rasulullah untung nyapang?" Pen rindui sedalam ini nah, mulia nyapang. Siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Orang yang ku rindui itu nah, sahabat-sahabatku, orang yang mencintaiku di sini. Di masa yang akan datang, orang-orang yang di masa akan datang kada pernah bertemu lawan aku, kada pernah belajar lawan aku, kada pernah berperang bersamaku, kada pernah di lingkungan aku, tetapi dia mencintai aku sama mencintai aku seperti cinta kalian lawan aku. Kada pernah bertamu, kada pernah sejaman lawan Nabi, tapi cintanya sama lawan para sahabat." Yaitu siapa? Umat Nabi di masa yang akan datang. Kan untung benar. Siapa tadi? Iya kita ini, Bang. Nah, jadi pertanyaannya adalah, pertanyaan tadi kenapa memilih Sirah Nabawiyah untuk diajarkan? Nah, jadi saking cintanya tadi Nabi kan, saking rindunya Nabi lawan umat beliau yang mencintai beliau, walau kada bertemu sampai menangis. Nah, ulun yakin, saya yakinnya lah saat pertama kali melihat Al Ajib, ulun yakin dalam hati bahwa Al Ajib
adalah salah satu umat yang dirindui beliau. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, makanya ulun mengajarkan mengisahkan tentang sirah nabawiyah. Yang pertama manfaatnya apa? Salah satu manfaatnya adalah tahu nih cerita hidup Nabi, segala perjuangan Nabi kayak apa, pengorbanan Nabi kayak apa. Nah, lalu di sana tumbuh cinta. Kabul tadi yang apa disambat Nabi tadi, mencintaiku seperti mencintai sahabat mencintai aku juga. Artinya ketika dikisahkan, mudah-mudahan dengan dikisahkan sirah nabawiyah, dikisahkan tentang kisah-kisah Nabi, perjuangan Nabi, tumbuh cinta nih kawanan Al-Ajib, tumbuh cinta lawan Nabi. Ketika tumbuh cinta artinya apa? Cinta Nabi itu terbalaskan. Iya, terbalaskan. Artinya Al-Ajib bujur ulun tadi. Al-Ajib adalah orang-orang termasuk yang dirindui tadi oleh Nabi. Nah, bukan kehendak ulun yakin gitu ya, yakin. Nah, dengan cara apa ulun meyakinkan keyakinan ulun tuh ya dengan mengajarkan sirah nabawiyah. Iya. Karena siapapun yang tahu tentang kekasihnya pasti bujur-bujur cinta. Pacar, pacar makan jam berapa, Tahu lah. bangun jam berapa, begawe atau kuliah jam berapa tahu. Berarti sayang benar. Amunnya lahir Nabi tahu, perjalanan Nabi tahu, tentang perang Badar tahu, tentang Nabi diboikot oleh kaum Quraisy, tentang perjuangan Nabi dan lain-lain. Tahunya hafal, berarti itu cinta. Masya Allah, serius banget lo nih. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Serius banget lo timbul. Nih Kementerian Agama Pusat harus nonton nih. Nah ya itu tuh. Jadi anak jalanan ulun rasa yang dirundui Nabi itu kenapa? Ketika ia mau datang mendengar sirah nabawiyah, ketika ia mau datang ke majelis yang diceritakan kisah Rasulullah, mereka nih merelakan waktu mereka. Ayo aja hidup mereka apa mengamen? Iya. Sekali mengamen kuliahan ya duit. Iya. Beberapa yang mereka cari misalnya 20.000, 30.000 rela buahnya meninggalkan itu demi cinta mereka mendengarkan barang. Karena pernah bertamu lo Nabi mendengarkan barang di sana kayak apa? Di sananya mengorbankan waktu mereka kan kada dirindui Nabi lah kira-kira. Insyaallah dirindui Nabi. Ayo yang jaga parkir misalnya jangan jaga parkir kuliahannya duit. Iya. Kau aja gasan esok. Tapi apa? Oh ini jadwal majelis jar. Oh aku bertamu kada lawan Nabi. Apaan lagi sejaman kada lawan Nabi. Ibarat jauh benar gitu nah pangkatnya gitu lah. Mendengarkan barang empat duduk kisah Nabi kayak apa. Nah, kisah Nabi mun tahu kisahnya nih kayak apa aja pasti tumbuh cinta sudah. Pasti tumbuh cinta. Ulun yakin itu. Nah, itu kisah sebenarnya lah. Kan pernah lu kisahkan lawan biar. Ada pernah? Bujur juga lah. Kada berdapat pang kita ya kalau kada tapi ada tuh nah. Ujar Nabi, aku merindui orang yang kada pernah bertamu lawan aku tapi cinta lawan aku. Nah ini bang, salah satunya gitu insyaallah. Jadi sejarah tadi yang Maulah Pian memilih inilah. Memilih ini. Nah ini kan di kalangan ya istilahnya dalam penyuluhan agama lah bang lah, kaum dai. Nah apakah pernah ada sesambatan gitu nah? Kalau dari kami kan istilahnya ada yang pada lon kayak apa nih bang Ole ya kalau untuk melajari di sini kayak nah ujar buana harusnya dilanjutkan lagi soalnya ternyata tuh memang bujur asik mendengari kisah tuh nah. Nah itu kan pandangan daripada bebuahan di jalanan ya kalau nah ulun nih hendak tahu juga pandangan daripada kekawanan, pandangan daripada yang lain kayak nah. Gasan apa memilih bidang di kalangan anak jalanan nih untuk berdakwah kayak nah. Apakah pernah ada pandangan negatif dari kekawanan apa ke situ ini segala macam. Kalau nya kekawanan penyuluh lain lah. Iya. Sebenarnya kedada bang untuk negatif malah para tuan guru nih lah, para ustadz yang tahu ulun di sini. Mereka bertakun kayak apa jar? Mengajari di sana jar. Oh tuh kayak itu kalau kisahnya. Ulun kayak pengen belajar ya juga. Kayak pengen belajar udah juga sama aja tiap manusia jalan yang belajar. Kayak pada rami jalan mun rami jelas kada gitu ya lah. Rami banyaknya rami maksudnya banyaknya kah banyak aja kah gitu kan jelas kada ya jelas kada. Nah dihitung aja
nang anak jalanan lawan anak rumahan, banyak anak rumahan masih ya. Iya, bujur iya. Nah lawan Bujur juga lah. Ini orang di jalanan ini paling siapa lah? Bujur pengen juga. siapaan sih kota Banjarmasin pengen berapa persen, karena sawat berapa persen kan, 0, berapa. Nah Yang di jalanan tadi. jadi ini beberapa yang mau datang mau mendengari tadi kan sudah untung banar. Nah jadi kayak itu kan ada untuk pandangan negatif mereka itu kan ada, soalnya apa di pandangan kita nih lah. Ya tadi kalangan NU nih sangka baik ya itu harus orang-orang yang sangka baik selalu selun di NU lah, guru-guru ulun ibaratnya inya kada sembayang 5 waktu, sembayang maghrib barang saking sangka baik. Kada kawa puasa 30 hari sehari bang, sehari di awal, sehari di tengah, sehari di akhir full aja. Nah pandangan baik, tapi apa sambil dilajari tunggal Sambil gamata. dilajari lah. Nah, itu kuncinya ya Allah. Jangan sampai dipotong videonya ya Allah. Kayaknya. Ini biar janji kan sembahyang sembahyang maghrib jangan dua paling kada 5 waktunya. Untung juanya sembahyang maghribnya. Artinya untungnya sembahyang maghrib sambil dilajari daripada nempian melajari kalau. Bujur. Sembahyang maghrib tak kaisa kena ada pepadah apa segala. Nah, itu tuh ya artinya yang namanya hidup di jalanan ini sudah keras kada kawa. Kada kawa kayak di sekolahan. Kita di sekolahan terus malah di sekolahan itulah banyak yang terpaksa karena aturan sekolahan tadi harus sembahyang zuhur, harus sembahyang asar, harus sembahyang wajib, ini kedokannya dihukum. Itu pembelajaran juga sebenarnya. Padahalnya berat. Padahalnya berat sama loh di jalanan sama. Cuma di sini kita ada hukuman. Paling disuruh dikiawi, oh kan kawan-kawan kasih kita ini. Artinya kalau ini datang berarti ikhlas. Iya bujur. Kan ada hukuman. Iya bujur. Itu metode bang lah. Metode. Jadi malahan lah orang-orang lain tuh kan memandang tuh kayak apa ajarnya lah. Kayak apa ajar? Timbul bingung lah. Yang diajarkan apa ajar? Iya. Lawan sebuting lah. Orang melihat ulun ekspektasi orang ulun tentang mengajari anak jalanan nih, ulun mengajari supaya buahnya ampih di jalanan. Kayak itu. Nah, itu baru kita bahas. Anu jar. Anu jar los. Kada perlu sambat lah. Anu jar berapa lawas anu jar? Apa mengajari sini aja. Outputnya apa jar? Tetap bubuhannya di jalanan jar, mengamen apa segalanya tetap kada karuan ya ini. Ibaratnya lah pengamen masih ada gitu nah. Pengamen masih ada. Adanya sama berarti lah al-ajib nih, adanya al-ajib masih ada juga bubuhan di jalanan. Masih ada juga. Masih ada juga yang kada kekarawan gitu nah. Lalu pian menanggapi itu kayak Pak? Iya tadi. Ibaratnya tuh kadang kawa kita langsung baik apa segala. Masalah baik kada baiknya tuh urusan hidayah Allah sebenarnya. Tugas kita menyampaikan, mengisahkan apa yang harus kita kisahkan tentang kebenaran, kita tunjukkan, kita contohkan. Itu masalah urusan inya baik lebih baik lagi, hidup lebih baik lagi itu urusan inya, masalah rezekinya selama ini akan merugikan orang lain memandang biasa aja sebenarnya. Iya. Kayak ini juga jangan disangka ulun juga hidup sakit juga. Hidup sakit juga. Jadi tukang parkir pernah juga. Kuitan tukang beca. Kan tahu aja. Tahu juga disakit, artinya apa? Masalah rezeki kadang kita dipermasalahkan. Ya pengamen kadang-kadang dianggap mengganggu apa segala kan. Nah, itu lebih kepada skill dan etika bermusik lah. Nah, adanya al-ajib juga sebenarnya menjaga itu, etika bermusik dan itu supaya menghibur. Nah, caranya apa lo lihat al-ajib? Dia menghibur satu dari dulu ada rekaman. Ada hari kemerdekaan ada rekamannya. Ada lagunya. Tentang COVID menyemangati tentang apa? Semangat pokoknya, jangan runtuh semangat walau ada COVID, ada lagunya juga. Artinya apa? Di sana mereka harus berkarya, bukan hanya sebagai dianggap dan tanda kutip pengamen mengganggu ya lah. Nah, di sana mereka juga jadi penghibur, penyemangat dan inspirasi tadi. Nah, bujur lah inspirasi ulun. Bukan memuji lah, ini dasar bujur gitu nah, menginspirasi. Ya munnya kayak itu kan berarti kita dapat dua sudut pandang ya kalau hanya kita simpulkan ya kalau kan kayak itu bujur.
itulah gawian pers tadi. Perangan analisis dulu. Nah, harapan Bian Bang lah tentang nih. Ulun minta 2 Bang harapannya lah. Yang pertama untuk kawan-kawan di jalanan ya kalau. Yang kedua, bagaimana caranya masyarakat tuh kawa juga turut membantu. Nah, atau kekawanan penyuluh lain ya kalau kaum dai itu kayak apa caranya, sedangkan bebuannya tuh kan sudah ada lah bidang-bidangnya, ada yang di masjid ya kan. Kalau pian memilih di sini ada juga sudah yang lain-lainnya tuh. Nah, apakah dalam berbeda tadi itu kada bisa jadi satu permainan, maksudnya kayak ini maksud ulun ya, kalau kayak orang main bola tuh kalau ada back loh, ada striker lah, ada gelandang, tetap satu permainan bola. Ini masalahnya nih lah. Nang ada nih ada juga pemain basket, pemain voli, kada semuanya pemain bola. Kada semuanya main bola. Nah, maksud ulun apakah kawa satu permainan kayak itu nah untuk menuju kemenangan, victory. Tujuannya sama kayak itu nah. Pada untuk kesejahteraan, pada untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulun menjawab yang kedua dulu lah. Yang tadi itu apakah kawa di satu tujuan lah. Ulun rasa dakwah itu sebenarnya memiliki banyak jalan dan memiliki banyak cara gitu nah. Jadi mungkin kalau disatukan mungkin agak sulit gitu. Agak sulit. Iya. Nah, kebanyakan orang yang mengislamkan orang yang sudah Islam. Nah, ya mengislamkan yang belum Islam. Nah, Al-Ajib ini kira-kira masuk di mana? Ada jelas. Iya. Nah, ada juga bidangnya, jadi macam-macam. Kada kawa juga. Nah, ketika guru ini ya masuk ke sini mungkin beda lagi metodenya, dan mungkin metodenya tidak cocok dengan di sini. Kayak itu anunya lah. Karena kau juga sebenarnya begamatan. Nah, caranya menyupportnya cara mensupport tadi. Iya. Yang pertama kisahkan tentang Al-Ajib ini. Bagi yang tahu tentang Al-Ajib, kisahkan. Kayak ulun di mana-mana ulun kisahkan. Al-Ajib ini foto di mana, apa ulun posting sama segala banyak takon di mana nih. Oh, di telok dalam maunya para pom bensin. Datanginya sana ada jauh lagi. Nah, jadi kayak itulah mengisahkan lah. Yang kisahkan ya lo. Apa iya. Garang Al-Ajib tuh kisahkan. Nah, jadi masing-masing yang tahu kisahkan. Jadi orang kada berpandangan positif tapi kada berpandangan negatif. Jadi harus kebalikan nama gitu. Jadi pun sudah tahu kisahnya. Kayak itu Al-Ajib. Jadi paling kada sedikit banyak ada gretek di hati. Kena aku kesana. Kena aku kesana tuh melihat dulunya. Melihat dulunya. Kayak ini. Kan kebanyakan juga kayak itu. Iya, Bang. Datang dulunya. Kegiatan apa nih? Pasti kayak itu dulu. Nah, yang pertama tadi juga harapan tentang kawan-kawan di jalanan. Nah, yang pertama kawan-kawan di jalanan yang pasti taat aturan. Itu yang pertama, taat aturan. Nah, bagaimanapun kita hidup di negara ini ada aturan, ada yang harus kita patuhi. Nah, untuk kenyamanan bersama sebenarnya. Untuk kenyamanan bersama. Nah, dan apabila memang kehendak kita itu berbenturan dengan aturan itu, ayo pang kita remukkan dengan orang yang bikin aturan tersebut. Jangan bakarasan. Jangan ini aku paling benar, remukakan nih. Diremukakan lawan yang bikin aturan tadi. Apa nih? Contoh misalnya, kada boleh ngamen misalnya di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau kita karas ini artinya kita melawan. Kalau kita datangi, Bang, solusinya kayak apa? Minta solusi. Ketika orang melarang, minta solusi. Nah, tapi karena ya kita tahu lah kawan-kawan di jalanan, musim-musim jalanan itu mungkin agak segan, mungkin agak sudah minder berdahulu. Kadang-kadang juga yang didatangi ini cuek juga. Nah, sama lah pada karas lah. Mungkin harus ada solusinya gitu nah. Satu, kalaunya dilarang, sediakan wadah berkarya. Itu. Jadi untuk kawanan. Nah, yang kedua untuk kawan-kawan yang di jalan, musisi-musisi jalanan yang lainnya, kawanan yang ini lebih ke musisi, Bang, karena basic ulun di sana lah. Iya.
jadilah penghibur bukan pengganggu. Iya. Jadilah penghibur. Nah, contoh misalnya pilihlah lagu yang orang suka. Iya. Misal lagi hits sekarang apa, nyanyikan. Orang akan terhibur. Ini lagu yang kita aja mengerti. Kunci A, lagu nadanya C, kuncinya A. Nah, itu Kan nyambung lah. itu orang hendak berpartisipasi rasa jadi pengganggu ini apa segala. Jadi ya mau kada mau kita harus, yang kita jual adalah hiburan. Nah, kita bukan peminta-minta nih, bukan minta-minta. Kita punya modal. Ya, jasa lah, jasa. Nih, kita punya modal. Jadi modal kita nih harus dibaiki. Mau jual pentolnya dinyamani. Iya. Ah. Terus perbaiki tadi lah. Nah, mau nyoba jual lagu, mau jual nada, diperbaiki lagunya, nadanya, suaranya, gitarnya diistimewakan. Kan kayak itu paribasanya. Itu buat pesan-pesan kawanan yang di jalanan. Jadi terus memperbaiki lah untuk kekawanan di jalanan, di Al-Ajib ya, kalau terus memperbaiki untuk berkarya dan menginspirasi lah. Nah, terakhir pertanyaan ulun ini belum habis sekalinya. Belum habis lagi lah. Kayak apa pandangan bini Pian di sini kata nah. Pian di sini maksudnya ya kalau kan malam menu segala macam ya. Telepon aja langsung. Kalau ulun bang lah, ulun jujur aja lah, Pian kayak bini ulun kan rancak aja menelpon nih. Bila jam 12 sudah. Kadang juga bang nyuruh bulek apa segala macam tuh kan, cuma yang ngarannya laki bini ya kalau mau tahu aja ya nih, apalagi ada anak, apalagi anak ulun nih sudah 3 tahun lah, 4 tahun rasanya kan sudah mulai tuh nah mencari-cari apa segala macam. Nah cuma kan amun ulun ya santai-santai saja ya lah, mendianu amun pian kayak apa gitu lawan bini gitu nih kira-kira nonton lah bini nah mun itu takonannya jawaban ulun yang pertama alhamdulillah ulun bisi bini yang memiliki jiwa sosial juga. Jiwa sosial. Nah, jadi ulun ketemu pun di organisasi sosial. Di organisasi sosial. Sekarang karena punya anak, mengurus rumah tangga, dia di rumah aja. Mungkin jika ada waktu anak 4. Kayak itulah. Beberapa kali anak 4 memang melihat lakinya nih apa nih. Nah itu bang sebenarnya. Untuk waktu tersita kan bang. Untuk waktu yang pasti ulun tersita di gawian dulu. Tiap hari begawi. Ya, mana ditambah malam. Pulang di sini. Ya, kadang sampai malam. Memang kadang kemana aja? Lawas kah? Itu bini mana aja? Bini mana aja? Tapi sebuting ulun kagum lah ninya. Selama yang pian gawi adalah kebaikan. Selama pian tahu ulun di mana dengan siapa. Dan berbuat apa? Insya Allah ulun dukung. Asal yang positif. Asal yang positif aja. Ini tahu aja. Apa yang ada di sini kisahkan ini. Ya itu loh. Bahkan mungkin jangan ada waktunya 4 gitu. Makanya ulun lah lawan pian kan semalam minggu tadi nah kan bepadah lawan pian lah. Ujar ulun kawakah aja ulun lah maksud ulun tuh kalau pina bini kah apa segala macam kan ada nangaran dalam keluarga tuh quality time kah. Untuk keluarga tuh penting juga penting. Kita harus utamakan sebenarnya keluarga ini. Jadi kada apa-apa sebujurannya. Asal jangan rancak aja jar. Itu tawarannya lah. Menurut rancak bener di sini. Oke, terima kasih. Rupanya itu aja dulu yang kita pandirakan hari ini di podcast Al-Ajib, berkarya dan menginspirasi. Tentunya kan sudah tahu apa sirah nabawi dari Bang Oleh, sudah tahu kayak apa Sidin, apa track record Sidin, dan kenapa Sidin lebih memilih dakwah di sini kayak itu nah, dan kenapa lebih memilih melajari sirah nabawi tadi. Nah, ulun ucapkan terima kasih loh Bang. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan menyampaikan gitu. Banyak yang mau sampaikan nih sebenarnya. Karena satu tema ya tadi. Banyak bener sekali lah. Banyak ulang tahun PMI sampai macam-macam. Nah, itu durasi panjang banget durasi. Berarti banyak penontonnya nih. Buat PMI nonton, buat Kemenak nonton. Buat kakawanan musisi jalanan nonton, musisi kakawanan Bang Oleh nonton gitu nah. Ulun hari ini jujur aja Bang, ulun merinding gitu nah. Podcast hari ini gitu nah.
Nah ternyata ulun nih mendapatkan sebuah pandangan baru gitu. Oh ternyata apa yang dipikirkan selama ini tentang orang luar bagi kami ini adalah komunitas jalanan, ya komunitas kami bang, ternyata itu salah gitu. Nah komunitas jalanan ini adalah komunitas kita semuanya gitu. Semuanya. Nah, seluruhnya warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu kita sebarkan padahal kisah-kisahnya. Nah mudah-mudahan Podcast nih bagikan. Oke. Terima kasih mun kada kita tutup kada habis Kenapa habis apa pulang banyak macam. Aja ulun berdiam. Tetap dari ulun berkarya dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.